menelusuri malam di Jalan Raya Siliwangi, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, sambil mengolahragakan kaki dan mengkakikan olahraga di malam Rabu 20 Mei 2025. Meninggalkan kandang di Bogor karena sudah semakin lama semakin bikin suntuk kandang sendiri. Kita coba masuk ke belantara kandang orang, siapa tahu bisa bertemu sesama kawanan, koloni kawanan sejenis. Seru nih. Ternyata sudah sekian lama saya baru lagi menelusuri rute Jalan Siliwangi dari alun-alun kantor bupati atau alun-alun Masjid Agung Pelabuhan Ratu ke arah pasar pelelangan ikan nih. Bisa juga langsung bablas ke alun-alun Gado Bangkong yang besok akan digelar acara puncak karnaval Hari Nelayan Nasional ke-65, yang mana dikabarkan sesuai keterangan Ketua Panitia Saudara Nandang, sahabat kita, akan menghadirkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kalau memang benar informasi yang disampaikan beliau di hari Minggu yang lalu, wah ini akan jadi acara di tahun yang ke-65, acara yang ke-65 kali digelar, paling meriah dan boleh dibilang istimewa dong, karena selama ini belum pernah ada Gubernur Jawa Barat sebelum Kang Deddy Mulyadi yang berkenan untuk turun menikmati khasanah tradisi dan budaya warga masyarakat Sukabumi khas pesisir di Hari Nelayan. Sebelum-sebelumnya belum pernah ada. Dan mungkin kalau memang benar beliau ternyata besok turun, nah ini peringatan Hari Nelayan ke-65 ini akan menjadi berkah dan kebanggaan tersendiri tentunya bagi warga masyarakat Pelabuhan Ratu pada khususnya, juga warga masyarakat Kabupaten Sukabumi pada umumnya. Sepanjang jalan luar biasa, enak, nyaman. Kalau ngelihat begini, kandang saya kalah, lebih tertata nih di sepanjang jalan perbatasan antara Bogor dengan Sukabumi. Jalan metro atau jalan nasionalnya jauh lebih tertata rapi, tidak nampak sampah berserakan. Pertokoan yang ada di sepanjang jalan, di kiri kanan jalan juga tertata rapi, tertib, dan sepertinya tidak ada aktivitas berbau-bau preman macam juru parkir liar dan lain-lain. Relatif lebih tertib dibandingkan dengan Bogor, kandang saya sendiri. Malu saya kalau sudah menyaksikan seperti ini secara langsung. Kalau saya boleh bandingkan dengan kawasan Jalan Raya Surya Kencana misalkan, jauh banget. Jauh banget. Di sini di Jalan Raya Siliwangi, Pelabuhan Ratu ini jauh lebih membuat hati tentram dan nyaman. Saya jalan kaki nih, buat orang-orang yang tidak biasa jalan kaki ya mungkin mohon maaf, sekurang-kurangnya kakinya udah lecet. Cuman kalau saya kan udah biasa jalan berkilo-kilo, antara belasan sampai puluhan kilo sudah terbiasa kalau buat saya. Karena paling tidak dalam seminggu sekali saya masih suka keluar masuk hutan, turun naik gunung untuk berburu di usia yang sudah mulai senja ini. Alhamdulillah, berkah yang mungkin digantikan oleh Gusti Allah. Saya diberikan umur yang panjang dengan kondisi kesehatan yang selalu prima. Hanya sesekali saja saya boleh dibilang kena penyakit. Apa? Penyakit masuk angin. Faktor U banget itu.
nggak boleh begadang, nggak boleh kurang tidur. Pasti masuk angin. Kalau kurang tidur sampai beberapa hari, beberapa malam berturut-turut, pasti masuk angin. Mudah-mudahan sekarang mah nggak usah masuk angin deh. Nah, sekarang kita udah mulai masuk ke sekitaran pasar pelelangan ikan Pelabuhan Ratu. Udah mulai tampak tuh yang ada 2 billboard atau giant board. Nah, setelah lewat jembatan kita nyampe nih. Jembatan kecil yang kemarin diturunin langsung oleh Gubernur Jawa Barat yang Deddy Mulyadi di saat beliau baru masuk hitungan 1 bulan memimpin Jawa Barat. Inilah titik jembatan di mana beliau turun ikut berbaur bersama ratusan warga Pelabuhan Ratu, menarik dan membobol sumbatan sampah yang mungkin bertonton ya di bawah jembatan ini, sampah dari pasar, sampah rumah tangga dan lain-lain, hingga semua jebol sampahnya diangkut, dinaikin ke atas sehingga air mengalir lagi sampai lancar seperti sekarang masih tampak bersih. Terima kasih banyak Gubernur Jawa Barat. Ini hasil kerja keras Anda bersama warga Pelabuhan Ratu tempo hari. Ini bukti yang saya saksikan. Air mengalir ya, begitu lancarnya sekarang. Tidak seperti sebelum Bapak Gubernur turun ke jembatan ini. Ini luar biasa. Cuman belum ada perbaikan ini di TPT Pak Gubernur. TPT aliran sungai Cipalabuhan ini belum ada perbaikan. Bekas kejadian banjir bandang tempo hari. Saya tadi udah cek tadi siang sampai ke ujung, sampai ke bibir pantai. Belum ada perbaikan TPT-nya Pak, terutama di permukaan TPT. Masih banyak yang pecahan-pecahan mortar ya. Adukan semen pasirnya tuh, mortarnya. Masih terjadi pecahan-pecahan, masih ada pecahan-pecahan yang belum diperbaiki sama pihak Pemda setempat. Demikian untuk sementara saya sampaikan laporan dari kawasan yang mana akan digelar puncak acara peringatan Hari Nelayan ke-65 di tahun 2025 ini, yang nanti akan digelar di alun-alun Gado Bangkong, tidak jauh dari sini di tempat ini. Nah, ini gerbang masuk atau pintu masuk dan keluar pasar pelelangan ikan Pelabuhan Ratu. Ini pintu masuk dan keluar sekaligus pasar pelelangan ikan Pelabuhan Ratu. Nah, kita ke depan akan lanjut ke Gado Bangkong, alun-alun Gado Bangkong. Angkutan-angkutan kota khas Sukabumi yang warna-warni. Nah, ini yang tampak terang benderang di sepanjang ruas jalan. Ini pasar Pelabuhan Ratu, yang mana nampak di dalam layar ZA TV channel itu apotek Bunda Farma, pasar Pelabuhan Ratu. Pasar terbesar yang dimiliki Pelabuhan Ratu, dan juga satu-satunya ya di Pelabuhan Ratu pasar yang paling besar, komplit lengkap, pasar tradisional modern. Nah, kita sudah mulai memasuki pasar raya Festival Hari Nelayan, yang ujungnya ini bersentuhan langsung dengan SPBU 84-43304 Pelabuhan Ratu. Nah, habis kita lewati SPBU tersebut, kita sudah nyampe di pasar Karnaval, pasar malam ya, pasar malam Karnaval Hari Nelayan. Nah, ini masuk lokasi atau kawasan alun-alun Gado Bangkong nih, yang sudah kita mulai lihat ada berbagai wahana permainan anak-anak, termasuk tuh yang sudah kita lihat dari jauh itu sangkar burung ya, sangkar burung dikincir.
Banyak berbagai macam wahana permainan anak yang bisa bikin happy orang-orang tua dan bocil-bocil di kawasan Pelabuhan Ratu sini. Nah, kita sudah sampai di sekitaran alun-alun Gado Bangkong nih, yang sudah ada pasar yang orang sini bilang ini namanya pasar pameran ya, pasar malam, karena memang bukanya hanya dari ba'da maghrib sampai tutup. Nah, nampak di sini parkiran sudah rapi. Ya, ini lagi pada kulineran, berbaur antara warga lokal dengan warga pendatang atau wisatawan, baik domestik maupun dari luar barangkali. Karena tadi siang pernah saya lihat, sempat saya lihat tadi ada 2 orang wisatawan asing, entah itu suami istri atau bukan, yang jelas mereka laki perempuan. Dan sempat ditanya, mereka mengaku berasal dari Australia. Lagi bermalam di Samudra Beach Hotel katanya. Nah, ini keramaian malam, mengawali malam di Karnaval Festival Hari Nelayan ke-65 Pelabuhan Ratu. Untuk sementara kita hentikan dulu report live-nya ya, karena saya juga ada keperluan lain selain untuk melakukan report live ini. Next time, mungkin dalam hitungan jam kita akan kembali untuk ngambil kontennya lagi. Demikian untuk sementara, ZA TV Channel melaporkan dinamika jelang acara puncak Hari Nelayan ke-65 di Pelabuhan Ratu. Asep Didi dari alun-alun Gado Bangkong, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi melaporkan.